Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akuntansi pajak penghasilan yang kedua, yang terdiri dari Maudy Ma'alia, Metawati Limanto, Alivia Asri, Afifa, dan Satrio Budi. Yang pertama ialah akuntansi PPh pasal 24 dan 25. PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penekanan PPh pasal 24 pada akuntansi yaitu masalah penggabungan penghasilan yang bermakna bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari aktivitas bisnis dalam negeri akan digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari berbagai sumber karena faktor investasi tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Ayat jurnalnya yaitu PPh terutang berada di sisi debit dan PPh pasal 24 berada di sisi kredit. Selanjutnya PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak tersebut digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya, jurnal akuntansi pajak pada PPh pasal 25. Yang pertama, saat pembayaran setiap bulan, akun PPh pasal 25 di sisi debit dan akun kas dan bank di sisi kredit. Yang kedua, saat diperhitungkan dengan PPh terutang, akun PPh terutang di sisi debit dan akun PPh pasal 25 di sisi kredit. Setelah pajak terutang dilakukan pengkreditan dengan kredit pajak lainnya yang bersifat tidak final, sisanya masih harus dikurangi dengan angsuran pajak atau pajak penghasilan pasal 25 yang telah disetor selama 1 tahun pajak. Apabila ternyata masih terdapat bagian pajak terutang yang belum dibayar atau kurang bayar pada akhir tahun dengan mengacu pada pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, demikian sebaliknya dapat terjadi lebih bayar yang mengacu pada pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka jurnal akhir tahunnya adalah yang pertama, saat akhir tahun atau perhitungan kurang bayar, akun pajak penghasilan terutang di sisi debit, akun pajak penghasilan pasal 25 di sisi kredit, akun pajak pasal 25 terutang di sisi kredit. Selanjutnya yang kedua, saat pelunasan pajak penghasilan pasal 29, akun pajak penghasilan pasal 29 terutang di sisi debit, akun kas dan bank di sisi kredit. Yang terakhir, saat akhir tahun atau perhitungan lebih bayar, akun pajak penghasilan terutang di sisi debit, akun pajak penghasilan pasal 28A lebih bayar di sisi debit, dan akun pajak penghasilan pasal 25 di sisi kredit. Yang kedua, ada penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yaitu 1. Bunga deposito atau tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. 2. Hadiah undian. 3. Bunga simpanan anggota koperasi. 4. Penghasilan bunga dan diskonto dari obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan pada perdagangan di bursa efek. 5. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek. 6. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 7. Penjualan hasil produksi dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. 8. Penghasilan yang dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan. 10. Usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaan sampai dengan 1 miliar rupiah. 11. Uang pesangon yang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 12. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri. 13. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri. 14. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia berdasarkan pasal 15 UU PPH. 15. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN atau APBD yang diterima pejabat negara, PNS,
anggota TNI dan Polri, serta pensiunan. Dan yang terakhir 15, nilai bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian. Hadiah undian. Dasar hukum pengenaan PPh atas hadiah undian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Objek pajaknya adalah hadiah undian. Untuk hadiah atau penghargaan yang pemberiannya tidak dengan cara diundi, pemotongan pajak penghasilannya melalui Pasal 21 atau Pasal 23 dan Pasal 26. Tarif pajak atas pemotongan PPh atas undian sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian dengan sifat pengenaannya final. Jurnal akuntansi pencatatan pajaknya adalah sebagai berikut. Kas dan bank didebit, PPh final didebit, dan hadiah undian dikredit. Persewaan tanah dan atau bangunan. Dasar hukum pengenaan PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Pengenaannya bersifat final. Jurnal akuntansi pajaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, beban sewa bangunan ditempatkan di bagian debit dan PPh final di bagian kredit, kas dan bank di bagian kredit. Yang kedua, saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, PPh final di bagian debit, kas dan bank di bagian kredit. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh WPOP. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif sebesar 10% dan bersifat final. Tata cara pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi. PP nomor 15 tahun 2009 mengatur 1. Penghasilan berupa bunga simpanan, yaitu imbalan berupa bunga simpanan diterima anggota koperasi, orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi, orang pribadi pada koperasi di mana orang pribadi tersebut menjadi anggota. 2. Tidak termasuk dalam kategori penghasilan berupa bunga simpanan adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha atau SHU. 3. Tarif pengenaan. Yang pertama, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Kedua, 10% dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. 3. Bersifat final. 4. Sisa terutangnya yaitu saat pembayaran dilakukan koperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.